Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun sayangnya masih tersandra oleh krisis pangan atau akibat produksi pertanian yang tidak optimal. Strategi untuk memperkuat ketahanan pangan. Joko Widodo mengatakan tidak takut dan khawatir menghadapi krisis pangan dunia di tengah kondisi semakin meningkatnya penduduk dan perubahan iklim. Hai, kembali lagi bersama aku Citra Saputri Dewi dari Prodi Sosiologi FISIP USU. Welcome to my YouTube channel Cadangan Pangan Sosiologi Ketahanan Pangan. Teman-teman jangan lupa di follow ya, karena sebentar lagi kita akan membahas tentang cadangan pangan nasional. Nah teman-teman, pada tahu nggak sih apa itu cadangan pangan nasional? Cadangan pangan nasional adalah antisipasi terhadap terjadinya ancaman non-militer krisis pangan pada masyarakat dalam mendukung pertahanan negara. Angka rawan pangan yang masih cukup tinggi menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh negara di seluruh dunia saat ini, terutama di Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana cadangan pangan nasional diartikan sebagai sebuah ketersediaan pangan yang ada di wilayah Indonesia, sebagai sebuah bentuk produk konsumsi manusia, serta sebagai antisipasi gangguan pasokan dan harga, kekurangan pangan, dan keadaan darurat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 melahirkan sebuah peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan nasional dilakukan dengan cara pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan nasional termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menghadapi masalah krisis pangan dan juga rawan pangan. Loh, seberapa penting ya peran dari pemerintah dalam menghadapi penyelenggaraan cadangan pangan nasional ini? Di pemerintah pusat sebagai pemerintah utama dalam mengupayakan hak serta kesempatan untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan serta diharapkan mampu mengatasi kelaparan serta dapat melakukan perbaikan nutrisi pada masyarakat. Di pemerintah daerah, pada peraturan tersebut ketersediaan cadangan pangan menjadi salah satu indikator kinerja kunci atau KK pemerintah daerah, sehingga hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dianggap baik jika dapat memenuhi ketersediaan cadangan pangan pemerintah provinsi. Dalam hal ini contohnya seperti beras. Lalu di bidang masyarakat, upaya masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan cadangan pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya rawan dan krisis pangan. Nah, teman-teman, negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Meski pola konsumsi masyarakat terhadap beras menurun, namun diketahui angka rawan pangan yang masih cukup tinggi di Indonesia walaupun semakin tahun semakin mengalami penurunan angka kerawanan pangan. Masih terdapat 81 kabupaten rentan rawan pangan di Indonesia. Wah, ternyata masih banyak sekali ya teman-teman. Lalu, apakah salah satu kabupaten di Sumut ini ada? Wih, penasaran banget nih. Nah, dikutip dari Badan Pangan Nasional, kota rentan pangan prioritas 1-3 sebanyak 7 kota dari 98 kota di Indonesia, ada sebanyak 7,14%. Pada wilayah perkotaan terdapat 2 kota dengan jumlah 2% prioritas 1, yaitu Kota Sebulu Salam di Aceh dan Kota Tua di Maluku. 2 kota 2% prioritas 2, yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan, serta 3 kota dengan frekuensi 3% prioritas 3, yaitu Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Tidore Kepulauan di Maluku Utara. Wah, ternyata di Sumut ada nih teman-teman, yaitu Kota Gunung Sitoli dan Tanjung Balai. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui kota tersebut termasuk dalam kota yang rentan pangan? Karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan rumah tangga dengan pangan pengeluaran yang tinggi, serta akses air bersih yang rendah dan balita stunting yang tinggi. Lalu, bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan cadangan pangan nih? Yang pertama ada dalam aspek komunikasi. Aspek komunikasi kebijakan cadangan pangan nasional yaitu koordinasi dengan beberapa kementerian, Perum Bulog, TNI AD, pemerintah daerah, mitra kerja, petani, masyarakat, dan lembaga yang membantu distribusi pangan sesuai peraturan yang ditentukan serta menyampaikan cadangan pangan kepada masyarakat dapat melalui Toko Tani Indonesia Center atau TTIC. Bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai atau BPNT
baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai keputusan dan bantuan pemerintah berupa dana untuk membangun lumbung pangan masyarakat, untuk membantu klien meningkatkan infrastruktur TI mereka dan memudahkan mereka dengan layanan terbaik. Yang kedua, aspek sumber daya. Sumber daya manusia sudah tercukup memadai. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap dibutuhkan seiring perkembangan walaupun sudah sesuai keahlian. Pemerintah daerah masih ada yang belum memahami pentingnya cadangan pangan serta petani Indonesia untuk mendorong aktif dan produktifnya kegiatan bertani tersebut. Anggaran cadangan pangan pemerintah yang diadakan Perum Bulog adalah anggaran sendiri dan tidak ada jaminan pemerintah. Anggaran cadangan pangan daerah dikelola oleh pemerintah daerah kadang belum dicanangkan dan belum dicukupi. Dan anggaran cadangan pangan masyarakat dari bantuan pemerintah dari Kementerian Perekonomian sudah cukup dan harus dikelola dengan efektif. Sarana dan prasarana yang ada butuh selalu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas agar lebih cepat, efektif, dan efisien. Aspek yang lain yaitu sikap pelaksana atau disposisi yang berkomitmen untuk pengadaan, pengelolaan, dan distribusi cadangan pangan nasional dibuktikan dengan terpenuhinya stok cadangan pangan pemerintah pusat, mendorong pemerintah daerah membentuk cadangan pangan dan pengembangan berbagai sumber daya. Pengawasan dilakukan melalui turun langsung ke lapangan dengan cara koordinasi dan kerjasama dan sistem informasi teknologi yaitu peta online cadangan pangan, Enov, Banper, dan sistem informasi logistik. Lalu aspek yang terakhir ada aspek birokrasi. Mekanisme prosedur yang ada dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan yang ada. SOP yang ada yaitu untuk cadangan pangan pemerintah dikelola oleh Perum Bulog melalui pengadaan dalam negeri dan luar negeri. Cadangan pangan pemerintah daerah dikelola oleh pemerintah daerah, namun banyak kabupaten kota dan desa yang membuat SOP karena belum ada payung hukum, serta cadangan pangan masyarakat untuk membangun lumbung pangan masyarakat. Perum Bulog memiliki kantor wilayah atau biasa disebut dengan kanwil sebanyak 26 kanwil di seluruh Indonesia. Salah satu kantor wilayah membawahi 3 kantor cabang dan 1 kantor cabang membawahi beberapa unit gudang di beberapa kabupaten kota. Terdapat kantor cabang pembantu di daerah yang lain. Wah, ternyata implementasi kebijakan pemerintah sudah sampai sejauh ini ya teman-teman. Lalu, jika pemerintah sudah mengimplementasikan kebijakan, kapan sih masyarakat seperti kita ini dapat melakukannya juga? Semangat ya teman-teman, semoga kita bisa mengimplementasikan kebijakan kita melalui beberapa tahapan-tahapan pertanian. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.